semuanya, anak-anak. Kali ini aku akan mempersiapkan video untuk penjelasan materi terkait dengan kelanjutan dari minggu lalu, yaitu terkait dengan pentingnya kita mempelajari beberapa jenis dari komoditas perikanan yang bersifat ekonomis penting. Artinya, dia memiliki nilai lebih selain dikonsumsi, juga ketika dia dibudidayakan, dia bisa berpotensi juga untuk menambah jumlah diversitas dari industri, ya, bukan hanya pengolahannya saja, tapi juga pada saat pengadaan untuk ikan segarnya juga menjadi salah satu bisnis penting, ya, pada industri perikanan maupun peternakan nantinya. Baik, Ibu akan share ya untuk materinya. Oke, Ibu akan terlebih dahulu. Jadi setelah kalian mengerjakan tugas, terima kasih atas apresiasinya. Kalian mengumpulkan tugas, jadi akan kami rekap, ya, dan nanti akan didiskusikan juga menjadi bahan tambahan untuk nilai kalian di nilai akhir. Ya, bagi yang belum mengerjakan tugas, mohon maaf, tugas telah ditutup. Oke, jadi di sini ada ciri khusus suatu bahan yang dapat berfungsi sebagai bahan pangan. Ya, setelah kalian kemarin mengenal ekonomis penting, berarti setidaknya bisa dikonsumsi, ya, bisa diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis penting, ya. Kalau untuk yang terkait dengan bahan pangan, apa ciri-cirinya? Yang pertama, mempunyai nilai gizi tinggi, ya, memiliki nilai gizi tinggi, bukan karena dia memiliki prestis yang tinggi, tidak. Dikatakan dia memiliki ciri khusus bahan pangan adalah yang penting nilai gizi tinggi dulu. Tapi faktanya yang ada adalah banyak manusia, konsumen, yang cenderung mengkonsumsi sesuatu karena prestis, karena dari kedudukan. Oh, karena memang dia tergolong sultan, maka makanannya makanan yang tergolong mahal, tapi nilai gizinya rendah. Nah, itu. Apalagi yang dikonsumsi adalah jenis hewan langka, hewan yang dilindungi, contoh sirip ikan hiu. Ya, intinya adalah ketika kita ingin melestarikan, kalau tidak ada pembelinya, pastinya akan lestari. Tapi kalau masih ada pembelinya, apalagi mau membeli dalam harga yang tinggi, ya, berarti menunjukkan bahwa pasarnya ada. Kenapa tidak? Apalagi akan menguntungkan, begitu ya. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi selera dan memuaskan rasa lapar. Ya. Yang ketiga, bersifat aman dan sehat jika dimakan. Hati-hati untuk pemilihan beberapa jenis ikan. Misalkan, aku membuktikan bahwa dengan makan beberapa jenis ikan yang berbahaya akan tergolong sakti. Tidak, ya. Ingat, bersifat aman dan sehat jika dimakan juga penting. Merupakan bagian dari ciri-ciri khusus suatu bahan dapat dikatakan bahan pangan. Nah, yang terakhir di sini adalah halal. Ya, halal ini pada dasarnya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden waktu itu. Ibu kebetulan mengikuti kegiatan International Conference untuk halal. Jadi sebenarnya per tanggal 17 Oktober 2018 kalau tidak salah, itu mulai diberlakukan seluruh produsen harus menyertakan halal. Bukan karena memang mayoritas di negara muslim ya, tapi itu juga merupakan bentuk bahasanya itu pada konsumen bahwa yang dikonsumsi itu baik. Seperti pengertian dari halal, halal itu adalah ada kelanjutannya ya, untuk pemahaman kalian, untuk informasi kalian ya. Halal itu memang istilah yang memang umum di kaum muslim ya, halal thayyiban, yang menunjukkan bahwa maknanya itu baik ya, baik untuk dikonsumsi, tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh ya, seperti itu, intinya itu. Oke, kemudian dasar pengolahan sekarang, karena kita di awal terkait dengan komoditas perikanan, bagaimana cara kita mengawetkan ikan atau memperpanjang masa simpan ikan, ya, di mana ikan itu sendiri ternyata dia rentan sekali terhadap kerusakan. Mengapa demikian? Ya, pertama karena memang
umumnya ikan itu banyak sekali kadar airnya, dan dia juga memiliki kandungan beberapa enzim, ya, enzim di dalam sel yang memang dia memiliki fungsi untuk memecah, menyederhanakan dari molekul besar ke molekul sederhana, ya. Jadi untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan selama dan sebaik mungkin, ya, perlu dilakukan, ya, dengan beberapa cara, baik itu pengawetan maupun pengolahan, dengan meninggalkan sifat-sifat khusus pada setiap hasil awetan olahannya. Jadi kadang-kadang dengan cara pengolahan, dengan cara pengawetan, ada yang ditinggalkan dari proses tersebut. Misalkan dari ikan segar kita lakukan pembakaran, kita melakukan pengasapan, maka ada yang tertinggal. Apa itu? Aroma asap. Ya, yang terkadang juga akan meningkatkan cita rasa. Ada yang menyukai, ya, aroma bakar, aroma asap gitu ya, jadi lebih segar. Jadi beberapa hal yang berubah, ya, dari bau, odor, dari cita rasa flavor, dari wujud atau rupa juga, ya. Dari yang segar mungkin warnanya sesuai dengan warna alami ikan, kemudian mengalami pengawetan, digoreng, pasti warnanya menjadi coklat keemasan, ya. Kemudian tekstur daging ikan wajar. Kalau dalam keadaan mentah dan segar pasti dia bersifat kenyal, ya. Antara serat-serat dagingnya juga masih berikatan dengan masif, ya, sehingga yang terasa pada saat gigit, mungkin yang pernah makan sashimi jadi tahu. Jadi kalau ikan mentah itu bagaimana rasanya dibandingkan dengan ikan yang sudah diolah, baik itu dimasak, digoreng atau dikukus, itu sudah mulai antar sel dagingnya, antar otot-ototnya itu sudah mulai terpisah, ya. Kemudian tujuan utama proses pengawetan dan pengolahan ikan. Yang pertama, mencegah proses pembusukan pada ikan, terutama pada saat produksi melimpah. Ya. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pemasaran ikan. Karena kita tahu sendiri ikan mudah membusuk. Nah, dengan cara pengawetan maupun pengolahan ikan, kita bisa memperpanjang jarak dari tempat penangkapan ikan menuju konsumen, bahkan sampai tingkat luar negeri. Ya, kemudian yang ketiga, melaksanakan diversifikasi pengolahan produk-produk perikanan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan sehingga mereka terpacu untuk melipat gandakan produksi. Pengolahan atau pengawetan pasca panen perikanan didasarkan pada pertimbangan, ya, tadi yang disampaikan, ya, karena memang dia kandungan air dan enzim, di mana enzim itu sendiri adalah protein, cukup tinggi, ya. Kalau sudah enzimnya tinggi, air tinggi, maka dia tergolong high perishable, sehingga mereka menjadi suatu bahan yang mudah membusuk, ya, dan dia mengundang organisme lain untuk tumbuh. Kemudian daging ikan mempunyai sedikit tenunan pengikat, jadi otot-ototnya itu tidak sebanyak hewan ternak, ya, lebih sedikit, sehingga proses pembusukan pada daging ikan lebih cepat. Atau sebenarnya pada dasarnya itu nanti ada fase, kita akan pelajari bersama, bahwa setelah suatu atau tergolong hewan itu mati, dia akan mengalami beberapa fase, ya. Fase-fase inilah nanti yang menentukan kapan kita memasaknya. Oke. Kemudian dibandingkan dengan produk ternak atau lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, produksi ikan bersifat musiman, ya. Jadi ada musim panennya, ada musim panen. Kalau udah musimnya, musim panen, pasti jumlah produksinya sangat melimpah. Ya, jadi itu menjadi ide bagaimana caranya untuk memperpanjang masa simpan ikan tersebut, apalagi yang sangat musiman, ya, bergantung musim. Kadang-kadang juga ketika ada suatu acara yang dimana tidak musimnya si ikan itu ada, menginginkan keberadaan ikan itu. Nah, itu menjadi pangsa pasar. Mau mendapatkan ikan yang dimaui bukan musimnya, nah bisa beli ke saya. Harganya beda. Ya. Hasil pengolahan ikan. Kebutuhan makan ikan juga tidak pernah mengenal musim. Ini masalahnya, ya. Jadi ini menjadi ide bagaimana caranya untuk melakukan pengawetan dan pengolahan produk dari perikanan. Keuntungan mengkonsumsi ikan dibandingkan dengan produk hewan lainnya, yang pertama, perairan Indonesia yang sangat luas ini memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui pemanfaatan sumber daya perikanan. Ya, kalau memang misalkan swasembada daging hewan ternak masih sulit untuk digapai, ya, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, setidaknya dengan mengkonsumsi ikan yang jauh lebih murah, bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi
Kandungan protein pada daging ikan juga cukup tinggi, yaitu kurang lebih antara 15 sampai 30 atau rata-rata 20%. Daging ikan relatif lunak karena hanya mengandung sedikit tenunan pengikat atau tendon sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Yang keempat, daging ikan tidak berbahaya bagi manusia, khusus untuk beberapa jenis yang bersifat ekonomis penting pasti jelas dia akan aman. Tapi untuk hal-hal yang khusus, ya kan buntal, kan apa, ya kalau memang tidak layak untuk dikonsumsi atau bukan bahan pangan karena tidak memiliki nilai gizi yang nggak usah dikonsumsi ya. Kemudian di sini tadi bagi orang yang kelebihan kolesterol pun juga aman untuk mengkonsumsi daging ikan. Daging ikan mengandung sejumlah mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, yaitu ada kalium, klorin, fosfor, sulfur, magnesium, kalsium, dan besi, serta vitamin A dan vitamin D yang larut lemak. Ikan dapat dengan cepat dan mudah disajikan dalam berbagai bentuk olahan. Harga ikan relatif lebih murah dan daging ikan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Ini penting ketika kita akan melakukan suatu usaha. Lihat dulu bahan bakarnya. Ya kok bahan baku ya. Lihat dulu bahan bakunya melimpah tidak, bahan bakunya bisa diterima oleh masyarakat tidak. Kalaupun musiman, banyak yang menanti tidak. Ya. Dari komposisi kimia tadi ada sentilan sedikit bahwa proteinnya cukup tinggi 20%, ya antara 15 sampai 18 sampai 30%, dengan kandungan air 60 sampai 84%. 0,1 sampai 2,3%, sehingga juga aman dikonsumsi untuk orang yang kelebihan lemak. Karbohidratnya antara 0,0 sampai 1% dengan vitamin mineral C. Pengolahannya ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Bisa menggunakan suhu rendah, ya. Suhu rendah ini fungsinya adalah untuk menekan aktivitas bakteri pembusuk, ya. Kalau udah ngomongin suhu rendah itu ada dua macam cara, ya, yaitu ada pendinginan, ada pembekuan. Pendinginan itu pada suhu 4 sampai 18 derajat atau di bawah suhu ruang. Suhu ruang normal itu 25 derajat Celcius. Jadi kalau mau pendinginan di bawah itu 4 sampai 18 gitu ya, atau sampai 20. Tapi kalau 20 juga malah rentang juga. Jadi setidaknya tidak jauh dari standar untuk suhu rendahnya kulkas ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara pembekuan di bawah 0 derajat. Ya. Kemudian menggunakan suhu tinggi bisa. Kalau untuk menggunakan suhu tinggi dimaksudkan agar aktivitas bakteri pembusuk dapat dihentikan, ya. Karena apa? Bakteri sudah pecah karena suhu tinggi. Di antara 80 sampai 90 aja sudah mulai dia nggak aktif, ya. Contohnya lagi bisa digoreng, bisa diasap, bisa dikaleng. Kemudian juga ada cara mengurangi kadar air, ya. Bisa menggunakan udara panas, jadi dengan cara pencampuran atau oven, menggunakan proses osmosa, ya. Jadi kita memberikan bahan-bahan tertentu untuk menjerap kadar air yang ada di dalam sel-sel tubuh ikan, ya. Kemudian menggunakan tekanan bisa perebusan. Ada juga yang menggunakan zat antiseptik, contohnya untuk penggunaan asam asetat, natrium benzoat, natrium nitrat, dan natrium nitrit. Hampir kesemuanya baik natrium benzoat, natrium nitrat maupun natrium nitrit adalah garam sebenarnya. Jadi garam juga merupakan bagian dari zat antiseptik sebenarnya, tapi bukan NaCl ya. Di sini adalah 3 garam yang tadi itu sebutkan. Kemudian menggunakan ruang hampa udara juga bisa. Ingat bahwa bagian dari tubuh ikan itu juga mengandung lemak, di mana lemak itu sendiri juga bisa bahasanya itu bereaksi dengan adanya udara oksigen. Nah, kalau misalkan dia terjadi reaksi dengan oksigen, maka yang terjadi adalah adanya pembentukan H2S, ya, dan itu akan memacu adanya ketemukan. Oke. Kalau kita mau tahu bagaimana sih yang dikatakan ikan itu bermutu segar atau tidak, ya. Pertama kita harus tahu dulu nih beberapa jenis ikan, ya, dari segi istilah, dari tempatnya yang sebelumnya pernah dibahas, apa dia bersifat pelagis di permukaan, demersal di dasar, semi demersal di tengah, ya. Ikan demersal banyak mikrobanya karena memang berdekatan dengan dasar, ya, banyak lumpurnya yang memiliki kandungan asam tinggi sehingga dia mudah rusak, ya.
Jadi harus lebih paham betul, oh kalau memang dia suka di dasar, contohnya adalah lele, memang cenderung dia menyukai daerah dasar, ya. Nah itu berarti perlu penanganan lebih cepat, atau kalau dalam keadaan segar, ya buat dia hidup dulu. Kemudian ukuran ikan, ya ikan yang berukuran kecil banyak mikroba karena lendir mengelilingi tubuh saluran pencernaan, insang, jarak antara mikroba di sel pencernaan dan lendir lebih pendek. Jadi kalau untuk ukuran-ukuran lebih kecil memang dia mudah rusak. Untuk jenis kelamin ikan yang betina cenderung dia lebih mudah rusak karena memiliki kandungan hormon dan enzim lebih banyak daripada jantan. Untuk habitat, ya deposit atau adanya penumpukan di lendir dan insang banyak pada ikan demersal. Jadi untuk ikan-ikan yang memang hidupnya di dasar, menyukai dasar, ikan lele, ikan patin gitu ya, itu memang kalau dalam keadaan mati harus segera diolah. Begitu pula dengan isi perut, ya. Ini juga kalau misalkan dia posisinya justru kenyang, itu juga mudah membusuk karena sudah ada beberapa bahan yang siap diolah oleh enzim. Bagaimana? Nah ini yang tadi Ibu sampaikan, proses perubahan setelah ikan itu mati maupun jenis hewan itu mati akan mengalami beberapa fase. Fase pertama, fase pre-rigor mortis, ya, fase di mana ini awal kematian sampai dengan jam tertentu. Jadi hitungannya jam ya fase ini. Dengan ciri-ciri ya untuk fase pre-rigor terjadi yang pertama. Apa yang terjadi pada saat pre-rigor? Proses kimiawi dan pertumbuhan bakteri berlangsung sangat lambat. Terjadi pelepasan lendir dari kelenjar bawah kulit ke permukaan tubuh. Jadi, tapi kelihatannya masih segar, nak. Kelihatannya masih empuk-empuk aja nih. Kulitnya ditekan ini masih kembali lagi kalau fase pre-rigor. Daging masih kenyal, pH untuk daging juga masih 7, aman. Fase kedua adalah rigor mortis. Untuk fase rigor mortis di sini mulai terjadi kekakuan. Jadi daging itu langsung kaku, nah. Kaku disebabkan oleh kontraksi dan interaksi protein aktin dan miosin sehingga membentuk aktomiosin. Itu memang sudah secara alami begitu, nah. Ya, ada interaksi protein aktin dan miosin. Yang terjadi adalah tubuh ikan mengalami kekakuan. Rigor mortis mulai pada bagian ekor dan merambat ke kepala. Jadi dari ekor dulu ya, mengarah ke kepala. Kekakuannya. Jadi cek dulu kalau misalkan dia itu ini untuk tahu ini ikannya mati mulai jam berapa. Kalau di pasar dia dalam keadaan kok keras, oh iya itu karena di es. Tidak. Tapi karena dia sudah mengalami fase rigor mortis. Ya. Dan fase rigor mortis itu terjadi 1 sampai 7 jam setelah ikan itu mati. Ya. Berarti fase pre-rigor mortisnya di mana? Mulai dari dia mati sampai 1 jam selanjutnya. Ya, itu dia masih kenyal dagingnya. Segar betul. Tapi kalau sudah di atas 1 jam, 1 sampai 7 jam, dia sudah mulai kaku. Ya. Kemudian dapat diperpanjang bila ikan segera dibekukan sehingga masa rigor akan berlangsung lebih lama, 3 sampai 120 jam. Ya. Makanya mengapa kok harus disimpan di es. Kemudian fase post atau pasca rigor mortis ya. Di sini ikan mengalami autohidrolisis ya. Jadi air-airnya mulai keluar semua dan mulai timbul kerusakan mikrobiologis. Di sini hidrolisis keratin dan pengeluaran ATP atau energi otot ya oleh proses fosfatase. Kreatin fosfat diurai menjadi kreatin dan fosfat sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fosfat organik. ADP terurai menjadi ribosa, fosfat amonia, dan hipoksantin. Kemudian kondisi peruraian akan menaikkan pH. Mohon maaf, ya, jadi memang nanti lama-kelamaan yang sebelumnya dia itu mulai turut karena di fase rigor mortis mulai naik kembali di pasca rigor mortis. Tapi masih tetap dalam kondisi asam. Terjadi penyerangan mikrobiologis di insang, lendir, saluran pencernaan, kemudian masuk ke daging dan daging menjadi busuk. Ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf, Ibu hari ini ada sedikit keperluan tapi tidak mengurangi hak kalian untuk mendapatkan informasi dari Ibu terkait dengan mata kuliah atau industri perikanan dan peternakan. Untuk diskusi lebih lanjutnya, silahkan mengisi atau menulis misalnya ada pertanyaan di komen video Classroom atau di komen YouTube-nya. Untuk
presensi. Akan saya share linknya Google Sheet-nya di halaman berikutnya. Begitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.